Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Eko Siswanto selaku Kepala Sekolah SD 6 Wonogiri, juga semua staf guru yang bergabung pada ruang Zoom malam ini, terutama kepada seluruh orang tua murid, Sugeng Dalu, Bapak Ibu semuanya. Kalau mungkin ada anak-anak yang bergabung, selamat malam anak-anak. Saya melihat beberapa di video ada anak-anak yang juga bergabung. Syukur alhamdulillah karena pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ruang Zoom untuk bukan memberikan wejangan ngaten nggih, tetapi di sini untuk kita sama-sama sharing Bapak Ibu tentang bagaimana kita mendampingi anak-anak kita belajar. Di sini bukan kemudian saya ingin menggurui begitu, tetapi saya pun juga masih belajar, masih berusaha untuk bisa mendampingi anak saya sebaik mungkin seperti yang Bapak Ibu lakukan. Pertama-tama terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Eko yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengisi acara pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada para peserta, ada yang dari PKK, saya lihat juga matur nuwun atas respon positifnya terhadap acara ini. Dan mungkin ada beberapa hal sebelum saya melanjutkan. Yang pertama adalah sekali lagi di sini saya secara pribadi bukan ingin menggurui, tetapi kita sama-sama belajar begitu bagaimana sih kita mau mendampingi anak kita. Yang kedua, apa yang akan saya sampaikan nanti bisa jadi tidak dapat diterapkan saklek kepada anak-anak panjenengan semua, karena kita semua tahu bahwa setiap anak itu unik. Dan kita sebagai orang tuanya itu yang paling tahu kayak apa sih anak kita. Mungkin ini hanya semacam kayak platform begitu ya untuk kita bareng-bareng berusaha untuk mendampingi anak dengan maksimal. Dan yang ketiga adalah saya minta maaf apabila nanti di dalam paparan saya mungkin ada beberapa pandangan saya pribadi. Jadi saya ulangi, pandangan saya secara pribadi yang terkesan seolah-olah ada beberapa hal yang saya tidak begitu setuju begitu dengan kurikulum nasional. Ini bukan berarti saya ingin mengkritiki, tetapi mari kita mencoba untuk open mind, terbuka pikirannya untuk kebaikan anak-anak kita. Jadi bukan kita mencoba mengkritiki kurikulum nasional, tidak, tapi bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi hari ini, terutama bagaimana anak-anak kita belajar pada hari ini, sehingga kita sebagai orang tua pun juga bisa mendampingi anak dengan lebih baik. Kira-kira yang akan bisa saya lanjutkan. Saya minta tolong untuk dibantu share screen yang sudah saya sampaikan Ibu. kemarin. Ya. Siap, Ibu. Ya, terima kasih, Bu. Sudah nampak di layar, Ibu? Sampun, ya sudah dapat dilihat semua, J. Sampun, Ibu. Di monitor saya sudah. Oh ya, di sini kok ada double L double J ya? Di tempat saya kok tidak. Jadi di sini saya mencoba memberikan judul begitu. Kita mengajak anak-anak belajar, kemudian kita mencoba mendampingi sesuai dengan tema yang diberikan Pak Eko kepada saya. Di sini adalah ayo kita belajar mendampingi anak supaya anak itu paham apa artinya belajar. Lanjut. Sebelum kita melanjutkan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dulu. Bahwa yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu sekalian, bahwa kita mesti tahu kalau anak-anak itu berhak untuk didampingi oleh orang tuanya. Di sisi yang lain bahwa orang tuanya itu memiliki kewajiban untuk mendampingi anaknya. Baik di sini pendampingan yang dilakukan secara langsung dalam artian orang tuanya ada di sampingnya, maupun orang tuanya yang harus dengan alasan tertentu merantau. Tetap harus ada pendampingan terhadap anak. Kenapa? Karena memang anak ini berhak untuk didampingi.
Nyuwun ngapunten, ini PPT-nya bercoret-coret Pak Eko ya? Mengganggu tidak, J? Kalau tidak, saya tidak masalah sih, saya lanjutin. Bentar Bun, ini Ini ada yang mungkin tidak sengaja Ibu nggih. Iya, tapi kalau tidak mengganggu tidak apa-apa sih, bisa kita lanjutkan. Sakit nggih, Pak Eko dilanjutin, mungkin Pak. bisa mengkondisikan Bapak untuk coret-coretnya mungkin. Ya, saya bisa lanjutkan, J, Mas Salim. Oh, Ibu, monggo Ibu. Iya. Kemudian pertanyaan mendasar adalah kenapa sih kok anak-anak ini masih butuh didampingi oleh orang tua? Kan sudah ada guru nih di sekolah, begitu ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu berpikiran seperti ini. Anak saya kirim ke sekolah yang menurut orang tua terbaik. Kemudian semua kewajiban yang harus diselesaikan oleh orang tua diselesaikan. Maka timbal baliknya adalah orang tua pengen, ya anakku pinter. Ono gurune, kemudian didampingi gurunya di sekolah, separuh hidup anak kita sehari di sekolah, begitu boleh dikatakan, maka ya selesai, itu urusannya guru untuk mendampingi anak belajar. Tetapi kemudian tidak kok, di sini tidak hanya guru yang harus mendampingi, tetapi kita sebagai orang tua juga harus mendampingi. Nah, sebenarnya mengapa sih anak-anak itu perlu didampingi? Oke, kita lanjut. Lanjut, Pak Eko. Ya. Sebelum kita menjawab itu, maka lanjut Pak Eko. Ya, kita mesti ngerti dulu belajar. Kita akan mendampingi anak-anak itu belajar. Pertanyaannya adalah, belajar itu sebenarnya apa? Kemudian apa toh yang dipelajari? Kemudian kapan sih waktunya anak-anak itu harus belajar? Nah, di sini mungkin kita sedikit membuka perspektif baru begitu Bapak Ibu, bahwa belajar itu adalah keingintahuan kita untuk mengetahui sesuatu yang belum kita tahu. Itu namanya belajar. Kemudian apa yang dipelajari? Ya yang belum diketahui yang kita pelajari. Kemudian kapan waktunya? Sebenarnya belajar adalah proses kita sepanjang hidup. Kalau anak-anak mungkin belajar dalam tanda kutip di sekolah, malam hari ini pun kita sebagai orang tua juga belajar bersama-sama, diskusi bersama-sama untuk bagaimana mendampingi anak belajar. Jadi prinsipnya belajar itu dilakukan oleh siapa saja termasuk orang tua, sehingga belajar itu kapan waktunya ya sepanjang hidup kita. Lanjut Pak. Boleh lanjut? Ya. Kita mengenal pelajaran itu biasanya adalah belajar itu ya pelajaran akademis di sekolah. Itu belajar. Anak belajar ya seperti pada gambar yang saya tampilkan. Ada meja belajar, ada buku, ada pensil, ada lampu belajar, anak belajar. Di sini pelajaran akademis itu memang sebuah pelajaran yang memang harus dimiliki oleh anak kita. Pelajaran akademis ini dilakukan di sekolah. Kurikulumnya jelas, mata pelajarannya jelas. Ada IPA, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada PPKN, dan segala macam. Bahkan hari ini kurikulumnya sedikit berbeda dengan kurikulum yang lama. Di sini ada Merdeka Belajar, begitu. Yang ini saya senang sekali. Mengapa? Karena ya memang belajar itu harus merdeka. Merdeka belajar dimulai dari merdeka berpikir dulu. Bagaimana merdeka belajar ini mengajarkan anak-anak untuk merdeka berpikir, tidak dikekang, tidak dikotakin. Merdeka belajar ini dimulai dari guru dan orang tua yang kemudian mengajarkan kepada anak-anak bagaimana mereka memiliki kemerdekaan dalam belajar. Kemudian pelajaran akademis ini ada penilaian yang jelas. Kalau dulu ada ranking, mungkin sekarang sudah tidak ada. Kemudian ada penilaiannya, tapi ada nilai A, nilai B, ada parameter penilaian. Nah, pelajaran akademis ini didampingi oleh guru pada saat di sekolah. Lanjut.
Nah, sebelum pada pelajaran hidup atau life skill, mungkin kita sering mendengar ngobrol-ngobrol begitu yang mengatakan bahwa pada saat kita sebagai orang tua sudah punya pekerjaan begitu. Kemudian kita melihat teman sekelas kita dulu yang pada saat sekolah itu juara terus. Tetapi delalahnya kok secara karir, secara kehidupan itu berada di bawah kita begitu. Maka sering ada bilang, oh kayak zaman sekolah pinter tapi saya kira kerjanya enggak bagus-bagus amat lah istilahnya begitu ya. Mungkin kita sering sekali mendengar ini. Nah, di sini ada pelajaran lain yang terkadang kita lewatkan Bapak Ibu, yang itu namanya life skill, pelajaran hidup. Nah, pelajaran hidup ini dilakukan di rumah. Tidak ada kurikulumnya, semuanya tergantung orang tua. Tidak ada standar penilaian. Anaknya si A lebih bagus life skill-nya dibanding anak si B, tidak bisa. Tidak ada standar penilaian. Nah, di sini sekali lagi bahwa pelajaran hidup atau life skill ini sebagian besar itu didampingi atau tergantung pada orang tua. Nah, disinilah pada malam hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita mendampingi anak untuk lebih cakap kemampuan hidupnya. Lanjut. Lah kok enggak nyambung ini sama temanya Pak Eko ini. Wong ini temanya itu mendampingi belajar di tahun pelajaran yang baru, kira-kira begitu Pak Eko ya. Di sini salah Ibu. Bahwa pada saat kita itu mendampingi anak untuk memiliki life skill yang bagus, ini akan sangat-sangat menunjang kepada pendidikan akademik anak kita. Sekaligus pada saat kita memberikan life skill kepada anak kita, kita mengajarkan anak untuk dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masalah anak dalam kehidupan sehari-hari ini salah satunya adalah stres di sekolah. Yang pelajarannya sulit lah, yang mungkin terlalu lelah, yang mungkin di kelas ada yang membuli, mungkin merasa tidak percaya diri dan segala macam. Maka sekali lagi bahwa pendidikan life skill yang Bapak Ibu akan berikan di rumah itu sangat menunjang pendidikan akademik anak-anak kita semua di sekolah. Sekaligus dapat bonusnya adalah anak-anak kita memiliki keterampilan untuk menyelesaikan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, kemudian caranya bagaimana toh kalau kita itu pengen memberikan kemampuan life skill kepada anak kita yang akan menunjang pada kemampuan akademis. Di sini yang pertama adalah, ayo dong kita temukan bakatnya anak. Kalau mungkin ada tenaga profesional yang namanya psikolog dapat menemukan bakat anak. Nah, tidak semua dari kita itu dapat merasakan jasa psikolog. Lalu bagaimana cara kita menemukan bakat anak ini pun? Mungkin gitu ya, kira-kira pertanyaannya. Kita sebagai orang tua akan dapat menemukan bakat anak dengan cara mengamati anak kita, Bapak Ibu. Anak itu berbakat irinya, kata buku ini, saya bukan seorang psikolog ya, saya dokter hewan. Kalau pada anak yang seusianya, kemudian anak kita itu lebih cepat mempelajari sesuatu, maka dia lebih memiliki bakat di situ. Sebagai contoh, pada anak di tingkatan usia 4 tahun, sama-sama anak 4 tahun dengan kemampuan secara motorik, kognitif itu mirip begitu. Si A ini cepat banget pada saat disuruh menceritakan kembali. Si B ini sulit. Maka anak ini pasti memiliki bakat di bidang verbal.
Kemudian saat anak kita mungkin ada Bapak Ibu yang memiliki anak yang masih balita begitu. Kita bersyukur sekali karena kita memiliki kesempatan yang cukup panjang untuk melihat bakat anak. Apakah anak itu kemudian dengan gampangnya begitu mengolah pensil di kertas? Oh, dia punya bakat menggambar ini. Atau anak yang cepat banget kalau mendengarkan menyanyi, mendengarkan lagu lalu mengulangi menyanyi. Dan ada anak yang diam saja nih pasif. Tetapi ternyata memang dia anak yang peka begitu. Jadi pada saat kita mengamati anak, kita akan menemukan bakat anak. Nah, setelah menemukan bakat anak, yang nomor 2 ini yang sering sekali dan tidak akan bosan saya untuk berusaha mengajak Bapak Ibu sekalian. Bahwa penting untuk orang tua itu fokus kepada kelebihan anak, bukan kepada kekurangannya. Seperti ini Bu, kalau boleh saya menerangkan ya. Pada saat anak kita, katakanlah contohnya mungkin Pak Eko jangan bosan ya, saya sering pakai contoh yang simple begitu. Anak kita pelajaran bahasa Inggrisnya dapat nilai 3. Kemudian matematikanya dia dapat nilai 9. Kita memiliki kesempatan, memiliki sumber daya untuk memberikan les tambahan kepada anak. Maka kira-kira nih, secara umum nih, Bapak Ibu akan mengelaskan anak kita itu les bahasa Inggris atau les matematika. Bahasa Inggrisnya dapat 3, matematikanya dapat 9. Saya sangat meyakini sebagian besar dari kita akan mengatakan les bahasa Inggris dong Pun. Kenapa? Supaya bahasa Inggrisnya naik. Nanti nilai anak saya bagus. Ini salah satu contoh bahwa kita sebagai orang tua itu fokus kepada kekurangan anak. Nah, nanti bahasa Inggrisnya jelek. Nanti nilai rapotnya jelek. Kadang kita terpatron, Bapak Ibu, kita terpatron. Ini salah satu contoh yang saya katakan di muka, ada beberapa hal yang secara pribadi loh, pandangan pribadi mungkin saya terdengar atau terkesan tidak setuju dengan kurikulum nasional. Ada penilaian, anak dinilai bahasa Inggrisnya 4, anak dinilai bahasa Inggrisnya 5, anak dinilai bahasa Inggrisnya 10. Lalu kita terpaku, terfokus kepada angka itu. Kita menginginkan semua angka KKM 7, maka di-upgrade yang kurang dari 7. Kenapa lah? Nanti kalau nggak KKM nggak naik kelas lah, ini repot lagi. Tapi sepertinya saat ini sudah nggak ada ya budaya tidak naik kelas. Saya kurang paham kurikulum yang sekarang. Nah, di sini pada saat kita fokus kepada kekurangan anak kita, itu efeknya luar biasa loh Bapak Ibu untuk anak kita. Efek yang negatif Bapak Ibu, yang luar biasa. Mengapa? Karena anak kita pun akan selalu diingatkan tentang kekurangannya. Sehingga anak ini yang memiliki bakat matematika, bakat numerik yang bagus, dia malah lupa kalau dia bisa matematika. Karena setiap hari orang tuanya menanyakan terus nilai bahasa Inggris. Dengan harapan anak ini nanti nilainya baik. Celakanya lagi, ternyata anak kita memang tidak memiliki bakat yang bagus di bidang verbal. Anak kita memiliki bakat di bidang numerik, di bidang angka. Maka ya bagaimanapun kita tekan anak kita untuk belajar bahasa Inggris, dia akan kesulitan mendapatkan nilai seperti yang kita harapkan. Maka akibatnya adalah 1, nilai bahasa Inggrisnya nggak naik-naik amat. Dari 3 naiknya ke 6. Nanti matematikanya yang dia lupa kalau punya kelebihan numerik karena hampir nggak pernah diingatkan oleh orang tuanya. Yang harusnya 9 malah turun jadi 7. Maka di sini banyak kasus, kemudian anak semakin capek belajar, semakin capek les, nilainya malah tidak bagus. Itu banyak kasus seperti itu. Dan yang ketiga, bahwa anak hanya diingatkan terus dengan kekurangannya.
Kalau Bapak Ibu pengen membuat semacam tes kecil begitu ya, atau mungkin para guru yang ada di sini, besok pagi sebelum pelajaran, atau kalau orang tua pada saat anak itu sampai di sore hari begitu, diberi kertas kosong, dikasih waktu 5 menit. Coba kamu tulis kekuranganmu, 5 menit. Dikasih nomor 1, 2, 3, 4. Setelah itu kertas kita minta. Kita beri kertas baru. Dikasih waktu 5 menit. Coba kamu tulis kelebihanmu. Rata-rata anak kesulitan menuliskan apa kelebihannya. Karena yang dia ingat adalah kekurangannya. Maka di sini penting untuk kita sebagai orang tua menemukan bakat, bisa dilihat dari rapot mungkin ya, mana nilai yang tinggi, itu anak kita kemungkinan bisa berbakat di situ, kemudian fokus pada kelebihan. Nah, setelah kemudian anak ini sudah fokus pada kelebihan, maka anak ini akan happy belajar. Pada saat dia happy belajar, dia senang belajar, itu nanti secara tidak langsung akan mengupgrade kekurangannya. Karena belajar itu ada yang namanya sosial emosional, nanti di belakang akan kita diskusikan. Nah, kemudian pada saat sudah fokus pada kelebihan, kemudian anak sudah nyaman dengan dirinya sendiri, nah ini yang ketiga adalah bagaimana kita mengajarkan anak memiliki kemampuan menikmati keadaan yang tidak diinginkan. Saat dia sudah nyaman dengan dirinya, kenyamanan ini akan berkurang. Kenyamanan ini akan hilang pada saat ada gangguan dari luar. Kita sudah repot-repot membuat anak kita nyaman dengan dirinya, ada gangguan dari luar yang membuat anak itu tidak nyaman lagi dengan dirinya. Maka kita mesti mengajarkan bagaimana anak itu memiliki yang namanya coping skill. Coping skill adalah kemampuan untuk menikmati keadaan yang tidak diinginkan. Contohnya, bagaimana anak itu benar-benar bosan banget pelajaran bahasa Inggris, udah nggak seneng verbal, nggak seneng bahasa Inggris, guru nembelalah kok yo galak jelek, suwi banget. Maka dia stres, anak itu stres pada saat bahasa Inggris. Kalau lihat jadwal ada pelajaran bahasa Inggris, koyo-koyo pengen bolos, kayak izin. Maka kita ajarkan anak itu menikmati. Ya 10 menit kamu dengarkan, kemudian 3 menit kamu ngalamin yang happy-happy. Apa sih senanganmu? Kamu membayangkan, oh bayangin renang kayaknya happy nih. Setelah 3 menit balik lagi mendengarkan guru. Itu kemampuan coping skill yang sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Hari ini banyak anak bahkan orang tua itu stres karena memang tekanan yang cukup besar. Orang tua tekanan ekonomi yang luar biasa. Anak-anak tekanan pada sedikit banyak dipengaruhi media sosial ya. Maka pada saat anak itu tidak memiliki kemampuan memanajemen diri, memanajemen stres, berat Bapak Ibu. Dan anak-anak kita yang mungkin banyak yang SD ya, karena ini kan dilakukan di SD, itu semakin dia dari muda, semakin dia stres, nanti efeknya di saat mereka remaja atau dewasa. Jadi balik lagi, bagaimana kemudian kita ingin memberikan pendidikan life skill kepada anak kita, caranya ya temukan bakat anak kita itu, temukan kelebihan anak kita itu, lalu fokuslah pada kelebihan anak. Nggak usah mikir kekurangannya. Setelah itu anak nyaman dengan dirinya, ajarkan dia melakukan coping skill, melakukan kemampuan untuk menikmati keadaan yang tidak seperti yang dia inginkan. Apakah saya terlalu cepat? Pak Eko, bisa dipahami kah? Bisa Bun? Bisa, ya? Yeah. Boleh dilanjut? Baiklah. Kemudian Ya, bagaimana nih? Bagaimana life skill itu menunjang akademik prestasi akademik anak kita, seperti yang kita sampaikan di awal. Di sini ada yang namanya teknis pendukung, Bapak Ibu. Yang ini juga penting. Nah, teknis pendukung ini akan dimiliki oleh anak kita pada saat kita mengajarkan life skill. Jadi nggak bingung deh. Kita pengen ini anak kita secara akademik berhasil nih, beres nih.
Tetapi menunjangnya itu tidak melulu kemudian dijejeli dengan akademis. Tetapi ditunjangnya ini, keberhasilan akademis anak kita ini ditunjang dari kita mengajarkan life skill kepada anak. Jadi gitu ya, benang merahnya begitu. Maka di sini selain tadi sudah ketemu bakat, sudah ketemu kelebihan, fokus pada kelebihan, mampu untuk menikmati segala macam suasana, anak kita tidak gampang stres. Di sini ada yang namanya teknis pendukung. Teknis pendukung menurut saya yang paling penting untuk mensupport akademik anak adalah dua. Yang pertama adalah gaya belajar. Iya betul. Yang pertama gaya belajar, dan yang kedua adalah curiosity atau keingintahuan. Nah, penting untuk orang tua mengetahui gaya belajar anak, dan penting untuk orang tua untuk menumbuhkan curiosity-nya anak, menumbuhkan keingintahuan anak. Ini teknis pendukungnya. Lanjut, Pak. Nah, di sini gaya belajar nih. Ini juga yang semoga sekarang tidak ya. Saya sedikit agak apa ya? Kalau anak-anak belajar di kelas begitu kan, ayo duduk yang manis, tangan dilipat di atas meja, mendengarkan gurunya, kemudian yang tidak paham bertanya, dicatat, lalu pulang dihafalkan, besok ulangan dapat nilai bagus, juara 1, hidup saya indah dan selesai. Nah, kemudian ada anak yang waktu dulu ya di ranking 1, ranking 2, ranking 3, maka cilakalah anak yang dapat ranking terakhir. Dia akan dicap seumur hidupnya menjadi anak yang bodoh. Padahal bisa jadi anak itu tidak ngerti pelajaran atau nilainya jelek karena gaya belajarnya yang salah. Gaya belajarnya yang beda. Nah, semoga nih dengan Merdeka Belajar ya, Merdeka Belajar ini kita semua sebagai guru begitu menerima gaya belajar yang masing-masing anak kemungkinan berbeda. Nah, ini penting untuk Bapak Ibu lihat gaya belajar anak aku ini apa toh. Saat ketemu gaya belajar yang pas, maka anak itu akan lebih gampang menerima pelajaran. Gaya belajar yang pertama yang dikenal di buku-buku pendidikan itu ada kinestetik namanya. Jadi kinestetik ini adalah gaya belajar di mana anak itu akan lebih paham dengan bergerak. Nah, sekarang bayangkan Bapak Ibu nih, ada guru nih di sini. Punya murid ora iso linggih. Ngadog, linggih, geser, miring kanan, miring kiri. Bisa jadi malah dimarahi. Jadi ngopo toh? Ora konsentrasi ya, enggak fokus ya. Umnya gue, usra gue. Di rumah juga gitu, ayo belajar, tak temenin belajar ya. Ibu temenin kamu belajar sambil main WA namanya. Kamu belajar. Kalau kita melihat anak kita tuh geleng kiri, geleng kanan, garuk-garuk, jongkok, jalan. Terus, Bu ke kamar mandi. 5 menit lagi, Bu ke kamar mandi. Maka kita akan mencap bocah kita gak konsentrasi, ke usrak kayak gak gelem belajar. Padahal anak kita tuh ternyata gayanya kinestetik. Nah, kita tahunya dari mana ya? Kita coba, Bu, kita tes. Kita ambil katakanlah satu paragraf. Anak disuruh menghafalkan atau memahami. Suruh baca, menceritakan ulang paragraf itu. Kasih waktu 2 menit. Disuruh duduk 2 menit. Kemudian mengulang. Bagaimana hasilnya? Anak itu disuruh terserah caramu bagaimana. Supaya kamu bisa mengulang lagi. Maka nanti kita akan tahu gaya belajar anak kita. Ini saya mencontohkan anak saya ya. Anak saya itu kinestetik. Kebetulan memang kita ada psikolog anak gitu ya. Maka di rumah anak saya belajarnya tidak di meja belajar, Bu, Bapak. Tapi di meja manapun yang dia mau. Dan kursinya bukan kursi yang mahal, tetapi bola pilates. Jadi kalau duduk, bola yang gede untuk olahraga itu, dia mentol-mentol begitu. Nah, ini anak saya akan cepat banget mempelajari sesuatu dibanding dia duduk manis
tegak di atas meja. Nah, di sini kita kalau balik lagi tentang open mind, saya sangat berharap guru-guru di Wonogiri ini bisa menerima ini. Jadi kalau kemudian saya datang ke sekolah anak saya bilang, Ibu, wali kelasnya, menurut assessment, menurut pengamatan, anak saya ini kinestetik, Bu. Jadi dia mesti bergerak kalau belajar. Kalau disuruh duduk dengan manis, dalam standarnya guru duduk manis, anak saya tersiksa. Maka nyuwun tulung nggih, anak saya itu diberikan kesempatan untuk tiap 10 menit biarkan dia berdiri lalu goyang-goyang badan, Bu. Habis itu dia akan duduk lagi. Karena enggak mungkin saya bawa bola pilates segede gajah begitu ke kelas. Ganggu, pasti ganggu yang lain. Biarkan anak saya ya Bu, kalau pada saat mendengarkan guru, dia akan mainan dengan pulpennya. Bahkan pernah dalam satu waktu anak saya membawa bola untuk dipakai mainan, diremas-remas, digelinding-gelindingkan di meja. Dia bukannya tidak menghargai Bu, memang dia belajarnya harus bergerak seperti itu. Nah, harapannya orang tua yang sudah mengenal gaya belajar anaknya, yang kebetulan tidak cocok dengan gaya belajar yang saklek diterapkan guru di sekolah, ya ke sekolah lah diskusi dengan guru. Harapannya lagi nih, guru-guru di Wonogiri mau menerima. Memang tiap anak punya gaya belajar yang berbeda. Itu yang pertama, kinestetik. Yang kedua, mungkin ada anak yang tipenya visual. Maka dia membaca. Dia senang sekali membaca. Dengan membaca, dia bisa mengingat pelajaran. Maka anak-anak yang tipe visual, yang anteng membaca, kemudian menulis, dia lebih paham. Ya biar anak ini duduk di depan, itu akan membantu dia untuk mengerti pelajaran dengan lebih cepat. Ada lagi anak yang auditoris, dia lebih gampang dengan mendengarkan. Maka ya kalau dia ulangan, jangan disuruh menghafalkan kemudian dengan menulis lagi, tapi biarkan dia merekam, kemudian didengarkan sendiri beberapa kali, maka dia akan lebih paham. Terus kalau di sekolah, semua anak kan harus diem nih di kelas, nggak boleh yang ribut. Ya, anak-anak auditoris kadang-kadang malah terganggu dengan keheningan. Maka kalau diizinkan, kemudian pakai headset dengan musik yang lembut, tidak mengganggu, itu diskusilah orang tua dengan guru. Nah, kemudian yang keempat yang saya ceritakan di depan tadi, bagaimana coping skill itu mempengaruhi prestasi akademik, karena memang ada gaya belajar anak itu yang namanya sosio-emosional. Anak akan lebih gampang belajar di-trigger, didukung oleh suasana hati dan suasana lingkungan. Sebagai contohnya, anak kita pada saat kelas 1, kelas 2, itu nilai matematikanya itu bagus terus loh. Kelas 3 juga loh. Kelas 4 kok ambiar, tidak karu-karuan. Ada banyak faktor. Bisa jadi anak ini mungkin kurang sreg secara emosi dengan gurunya. Mungkin gurunya itu pernah senyum, atau mungkin gurunya itu kalau menerangkan itu sangat-sangat jelas tapi keras suaranya. Nah, ini anak tidak nyaman. Entah apa yang bikin anak tidak nyaman dengan guru itu, yang membuat dia kemudian tidak ingin, tidak tertarik dengan pelajarannya. Ini akan mempengaruhi prestasinya. Nah, kembali lagi tugas kita sebagai orang tua, selain memang melihat kelebihan dan bakat, kita amati yuk anak kita itu gaya belajarnya apa toh. Kayak gitu. Lah, jadi kayak tadi kita coba kasih bahan sesuatu, kemudian anak diminta untuk mengulang lagi. Terserahlah caramu gimana, mau dengan dengerin musik, mau dengan baca, mau dengan jalan, mau dengan apa, monggo. Nanti 3-4 kali kita mencoba mengassessment anak kita akan ngerti gaya belajar anak. Ini amat sangat mempengaruhi prestasi akademik Bapak Ibu. Nah, ini salah satu teknis yang mendukung life skill untuk menciptakan anak kita berprestasi secara akademis. Lanjut.
Nah, selain kemudian gaya belajar, di sini ada curiosity, ada keingintahuan. Nah, sebenarnya pada hari ini, menurut saya, keingintahuan anak itu amat sangat menurun. Mengapa? Ini mungkin akan ada bahasan di ruang sendiri, Pak Eko ya. Karena ini sangat mempengaruhi dengan gaya hidup hari ini. Ada medsos, ada gadget, itu mengurangi keingintahuan anak. Anak pengen tahu sesuatu, tinggal ngeklik di Google, ketemu, selesai. Mereka tidak tertarik untuk lebih tahu lebih banyak. Mereka cukup tahu apa yang dia butuhkan. Nah, maka pada anak-anak yang tidak memiliki curiosity, yang tidak memiliki keingintahuan, pada saat kita tuntut untuk akademinya baik, ya sulit. Kenapa ya? Karena memang dia hanya apa yang dia butuhkan kok, yang dipelajari selesai. Kayak gitu. Nah, kemudian caranya yo, bagaimana caranya ya menumbuhkan keingintahuan anak. Nah, di sini dari sisi sekolah, anak harus lebih banyak mengekspor sesuatu. Tugas lapangan, kemudian presentasi, gaya-gaya diskusi, ini meningkatkan curiosity anak. Dan sepertinya ini juga sudah diakomodir oleh kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kemudian di rumah itu anak yang lebih banyak bercerita, Bapak Ibu. Kita yang mencoba menggali dengan pertanyaan, tadi kamu ketemu siapa di kelas? Siapa yang tidak masuk? Kenapa dia tidak masuk? Oh sakit, sakit apa? Tanya terus sesuatu yang sampai mendetail, lebih detail, lebih detail. Ini akan mengajarkan anak untuk lebih curious. Nah, kalau kita punya waktu di Sabtu atau di hari libur, kita sama-sama mengekspor sesuatu dengan anak. Itu yang saya secara pribadi senang untuk lakukan dengan anak saya. Umpamanya nih, saya tidak tahu banyak tentang ikan paus. Saya tanya sama anak saya, kamu tahu enggak tentang ikan paus? Enggak banyak. Ya kita mengeksplor bareng-bareng, kita googling bareng-bareng, kita ketik, kita apa di rumah saya ada perpustakaan kecil begitu ya, kita cari ada enggak sih buku tentang paus, kita eksplor sama-sama. Itu akan membantu anak memiliki keingintahuan. Saya enggak ada urusannya sama ikan paus. Tetapi saya punya urusan supaya anak saya ini mau untuk mencari sesuatu. Curiosity. Jadi ada dua tadi Bapak Ibu. Pada saat kita memberikan life skill kepada anak kita untuk menunjang akademis, untuk melakukan pendampingan belajar, ada dua hal teknis yang perlu kita pahami, perlu kita cermati. Yang pertama adalah gaya belajar, yang kedua adalah bagaimana memunculkan kembali keingintahuan anak. Kayak gitu. Lanjut. Ya, ini saya setuju dengan yang Pak Eko sampaikan pada saat sampaikan tadi bahwa guru dan orang tua itu harus bekerja sama untuk anaknya lebih bagus. Iya, dengan perannya masing-masing. Jadi pada saat guru melakukan pendampingan belajar anak di sekolah, ada sesuatu yang mesti didiskusikan dengan orang tua, ya carilah orang tua itu untuk didiskusikan. Kemudian di rumah, orang tua itu mendampingi anak belajar, ada sesuatu yang perlu didiskusikan dengan guru, ya carilah guru di sekolah. Jangan datang ke sekolah kalau cuma terima rapor. Atau sekolah memberikan ruang terbuka bersama, rutin tiap 3 bulan, tiap berapa bulan. Mungkin ada parents meeting, ada atau grup WA atau bagaimana teknisnya, supaya ada komunikasi dan kerjasama antara orang tua dengan guru. Sebagai contoh tadi, misalkan gaya belajar, itu adalah hasil pendampingan orang tua di rumah yang harus disampaikan ke guru. Anak saya itu akan lebih paham kalau gaya belajarnya begini. Itu didiskusikan. Gitu. J. Lanjut.
Kemudian, ini sedikit di luar topik secara spesifik, tetapi ini adalah yang ingin saya sampaikan terus-menerus. Sebelumnya, Pak, bahwa ayo para orang tua, termasuk saya, kita penuhi kebutuhan dasar anak. Anak butuh pendidikan, iya. Anak butuh kasih sayang, iya. Anak butuh fasilitas, iya. Tetapi kebutuhan mendasar anak itu hanya ada dua, yaitu anak merasa aman dan anak merasa dicintai dengan terhormat. Apa itu maksudnya dicintai dengan terhormat? Ya, dia dicintai dengan dia apa adanya. Bukan kemudian dia dicintai pada saat nilainya bagus, dia dicintai pada saat berhasil melakukan sesuatu, tetapi dia dicintai dengan apa adanya. Contohnya, kita ingin anak kita itu selesai makan cuci piring. Kemudian pada saat cuci piring itu tidak begitu bersih. Kita ngomel, jangan begini caranya, bla 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 bla. Nah, besoknya anak itu mencuci piring dengan bersih. Lalu kita akan bilang, wah, great job, good job, excellent, hebat. Ini anak secara tidak sadar, dia merasa dicintai, tidak terhormat. Dia dicintai kalau piringnya bersih. Saat piringnya kurang bersih, dia dimarahin. Maka di sini adalah bagaimana kita tidak selalu menyalahkan anak, tetapi mengikuti proses anak. Kalau memang itu tidak pas sesuai dengan kriteria kita, ya kita ajarkan. Nah, ini anak akan merasa dicintai dengan terhormat. Dia dicintai juga tidak dilebih-lebihkan. Anakku yang paling cantik sedunia, anakku yang paling pintar sewonogiri, itu terlalu ekstrim. Anak juga malah merasa setelah tidak langsung ya secara psikis, aku tidak dicintai apa adanya ini. Gitu. Dan anak merasa aman, di rumah merasa aman, tercover secara psikis, kehidupannya teratur. Anak akan aman saat ada kehidupan yang teratur, Bapak Ibu. Bangun jam berapa, makan jam berapa, tertib. Seperti kita juga merasa aman saat matahari terbit dari timur. Bayangkan kalau hari ini dari timur, besok dari selatan, besok dari utara, kira-kira kita merasa aman tidak, Bapak Ibu? Kita tidak merasa aman, kita akan merasa cemas, sesuk piye mataharinya sengko ngendi. Aku akan menyembur pakaian di sebelah mana nih kalau mataharinya tiba-tiba panasnya dari selatan, dari utara. Kita tidak merasa aman. Demikian juga anak-anak tidak akan merasa aman apabila tidak ada keteraturan di rumah kita. Saya kadang-kadang bercanda pada saat diskusi dengan teman-teman di PKK. Apakah ayah dan ibu itu tidak boleh ribut, Bunda? Boleh. Siapa yang bilang tidak boleh ribut? Ribut itu manusiawi kok. Tidak ada rumah tangga yang aman sentosa terus-terusan, tidak ada keributan. Nah, bagaimana supaya anak ini merasa tidak terganggu dengan keributan orang tua? Ya teratur. Ributlah dengan teratur, Bapak Ibu. Tiap Senin jam 8 malam sampai jam 9 malam, Bapak Ibuku ngamuk-ngamukan balang-balangan piring. Rutin. Maka anak nggak akan khawatir. Dia akan tahu, oh, 5 menit mana jam 8. Berarti 5 menit lagi Bapak Ibu ribut. Anak malah tenang. Dibanding nonton TV baik-baik, entah karena apa tiba-tiba ribut. Lalu baik lagi. Terus besoknya, yuk dolan yuk ke waduk, Mama. Baru sampai di jalan, tiba-tiba berantem lagi. Ini anak tidak aman. Anak merasa tidak aman. Maka mari kita saling mengingatkan, mari kita bersama-sama mencoba untuk memberikan kebutuhan dasar anak, yaitu anak harus merasa aman dan anak dicintai dengan terhormat. Kemudian yang kedua adalah mari kita belajar sebagai orang tua, sebagai guru untuk fokus kepada kelebihan anak. Nyata, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada beberapa kalimat, beberapa pendapat yang tidak sesuai. Ini sifatnya diskusi, ini sifatnya pandangan pribadi.
akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali parting yang disampaikan Ibu Verawati Sutopo, luar biasa. Saya tadi mencatat banyak sekali. Banyak sekali yang saya catat tadi, salah satunya ini kembali mengingatkan saya, Ibu Bunda, saat masa PPG kemarin. Saya juga diingatkan kembali oleh Bunda malam ini untuk gaya belajar anak yang visual, auditory, sosio-emosional, dan jenis dengan gerak. Saya sebagai guru sendiri juga merasa diingatkan kembali